Prabowo Subianto sendiri telah lama memiliki hubungan yang dingin dengan Bambang, Tutut, Mami, dan Tommy. Semua anak Soeharto mendendam kepada Bowo, cuma Sigit yang sedikit netral, ungkap Sumitro. Prabowo mewarisi sikap ayahnya yang kerap bersikap terbuka. Bila tidak senang terhadap sesuatu hal, Prabowo langsung mengemukakannya. Prabowo amat prihatin menyangkut sepak terjang bisnis anak-anak presiden. Bahkan Prabowo sempat dongkol ketika sang istri ikut-ikutan dalam bisnis tersebut. Ia pernah menentang pembelian tank dan pesawat lantaran markupnya mencapai 4 kali lipat dari harga sebenarnya. Prabowo dengan ketus menyebut perbuatan itu sebagai penjarahan. Tatkala Tutut sangat mendominasi penyusunan kabinet dan keanggotaan MPR DPR tahun 1997, Prabowo juga bereaksi keras. Mengapa orang-orang terbaik disingkirkan? Hubungan Bowo dengan anak-anak Pak Harto tidak baik, selalu bentrok meski tidak pernah tersiar keluar. Bentrok dengan Tommy soal cengkeh, dengan Mamik soal helikopter, kata Sumitro. Setiap kali berselisih paham dengan Prabowo, anak-anak Soeharto biasanya segera mengadu kepada ayahanda tercinta Soeharto. Pada akhirnya saya sadar bahwa semua senyuman mereka hanyalah kedok semata. Mereka mengatakan sesuatu kepada saya dan melakukan yang lain di belakang saya, kata Prabowo mengenai perilaku anak-anak Soeharto. Mei 1998 terjadi badai politik di Indonesia. Ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Aksi demo mahasiswa itu sampai menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Cendana marah mengapa Prabowo yang saat itu menjabat Pangkostrat membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Mereka curiga bahwa itu disengaja oleh Prabowo sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan sang raja. Prabowo dianggap berkonspirasi dengan Habibie untuk menjatuhkan Soeharto. Tutut dan Mami marah-marah kepada Prabowo. Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR? Prabowo dengan sengit balik bertanya, apakah ia harus menembaki para mahasiswa itu? Anak-anak Soeharto lalu bertanya apa solusi dari semua itu. Ada dua opsi yang diutarakan Prabowo. Pertama, Soeharto mesti mengundurkan diri. Kedua, Presiden harus melakukan kompromi dan harus ada perubahan ke arah reformasi. Itu yang dianggap sebagai pengkhianatan oleh keluarga Cendana, ujar Sumitro. Prabowo sebenarnya sudah berhasil mencegah aksi 1 juta orang di Monas yang digagas Amin Rais. Prabowo lalu bergegas ke Cendana guna melaporkan keberhasilannya menggagalkan aksi demo di Monas. Sampai di Cendana, Soeharto sedang duduk bersama Panglima ABRI Wiranto dan putra-putri Cendana. Melihat Prabowo datang, Mami langsung berdiri sambil menunjuk ke arah Prabowo. Kamu pengkhianat, jangan injakan kakimu di rumah saya lagi, bentak Mami. Prabowo melihat sang istri menangis, namun apa daya, ia harus keluar dari Cendana. Prabowo sakit hati dituding sebagai pengkhianat. Sejak itu, Soeharto enggan bertemu dengan menantunya itu. Ketika akhirnya Soeharto lengser, pernikahan Prabowo dan Titik karam. Mereka bercerai pada tahun 2001 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menurut Farid Prawiranegara, Karib Prabowo, sahabatnya itu memilih mengakhiri pernikahannya karena tekanan politik. Kedua keluarga besar tidak bisa disatukan. Meski antara Prabowo dan Titi sebenarnya tidak ada masalah, kata Farid. Sumitro mengatakan pernikahan Prabowo dan Titi adalah kecelakaan sejarah. Namun ia tidak pernah menyesali sang anak menikahi putri presiden.